Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fivefinity akan mempresentasikan mengenai American food dan juga minuman. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 5, yakni saya sendiri Aimar Fitra Putra Setiawan, absen 5. Saya Alina Nabila Hardianti, absen 6. Saya Kiki Rasmati Ramadianti, absen 20. Saya Nadira Putri Aditya, nomor absen 23. Saya Fana Rifa Putri, nomor absen 34. Baik, kita akan langsung saja mempresentasikan dengan makanan yang pertama, yakni dengan nama guacamole. Guacamole ini berasal dari suku Aztec dari Meksiko. Nah, kata guacamole berasal dari bahasa Nahuatl atau biasa dikenal dengan aguacamole yang berarti saus alpukat. Berikutnya yakni alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat guacamole yakni yang pertama mangkuk, garpu atau alat penghancur, bisa menggunakan alat yang lainnya, tidak hanya garpu saja, dan yang terakhir yaitu pisau. Bahan yang digunakan pertama yakni alpukat, bawang, tomat, jeruk nipis, garam, dan juga daun ketumbar. Setelah kita mengetahui alat dan bahan dan juga sejarah dari guacamole, saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari makanan guacamole ini, pertama, kaya akan nutrisi. Kedua, mudah disiapkan dan cocok untuk diet vegetarian. Dan selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama. Mengapa demikian? Karena dapat mudah berubah warna menjadi coklat jika tidak disimpan dengan baik. Selanjutnya yakni dihidangkan pada acara apa dan kepada siapa? Pertama, cocok disajikan sebagai hidangan pembuka dalam acara pesta atau pertemuan santai. Biasanya disajikan untuk tamu di acara informal dan sebagai cocolan untuk nachos atau taco. Berikutnya yakni makanan yang kedua yang kita pilih selain guacamole ada pancake ice cream. Pancake dan ice cream adalah makanan khas Amerika, di mana pancake berasal dari tradisi sarapan Eropa dan menjadi populer sejak abad ke-18 sehingga diadaptasi dengan budaya Amerika dengan pendampingnya es krim yang manis. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah, kita akan membahas mengenai Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Oke, cut ya nanti ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan yakni wajan, spatula, mixer, dan sendok es krim. Sedangkan bahan yang digunakan pertama adalah tepung, telur, susu, gula, es krim, dan mentega. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari pancake ice cream. Yang pertama kelebihannya, gabungan yang lezat antara tekstur hangat pancake dan dingin dari es krim. Yang kedua, fleksibel, bisa dihidangkan dengan buah-buahan atau sirup dan coklat. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama yakni tinggi kalori, tidak cocok untuk konsumsi ulangi dari kelebihannya ya. Judulnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, gabungan yang lezat antara tekstur hangat dan pancake yang dingin dan es krim. Yang kedua, fleksibel, bisa dihidangkan. Oh enggak. Kelebihan dan kelemahan. Yang pertama kelebihan, gabungan yang lezat antara tekstur hangat pancake dan dingin dari es krim. Yang kedua, fleksibel, bisa dihidangkan dengan buah-buahan ataupun sirup dan coklat. Yang
Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama tinggi kalori, tidak cocok untuk dikonsumsi berlebihan atau bagi yang diet tetap. Dan yang kedua yaitu es krim mudah mencair jika perlu penyajian yang cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dihidangkan pada acara apa dan kepada siapa. Biasanya disajikan sebagai makanan penutup dalam pesta ulang tahun, acara keluarga atau festival. Bisa dihidangkan untuk semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja yang menyukai makanan manis. Selanjutnya yaitu spicy chicken yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, spicy chicken pertama kali populer di Amerika Serikat, khususnya di kota Buffalo, New York pada tahun 1964. Teresa Bellissimo memperkenalkan hidangan ini di Anchor Bar. Sejak saat itu, chicken wings Buffalo menjadi ikon kuliner yang dicintai oleh banyak orang. Next. Adapun beberapa alat yang diperlukan untuk membuat chicken wings. Yang pertama seperti pisau, telenan, panci, mangkok, sendok makan, sendok teh, dan spatula. Dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam membuat chicken wings, yang pertama dari segi ayamnya yaitu 1 kg sayap ayam, 4 siung bawang putih, 1 cm kunyit, dan 1 sendok teh ketumbar. Dan ada juga bahan-bahan untuk membuat bumbu saus chicken wingsnya. Yang perlu disiapkan yang pertama ialah 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, setengah sendok teh merica, dan 1 sendok teh ketumbar. Adapun kelebihan dan kelemahan dari chicken wings. Pertama, kelebihannya yaitu dapat disukai oleh banyak kalangan. Kemudian merupakan sumber protein serta cara mengolah yang mudah dan mudah juga ditemukan di restoran cepat saji. Sedangkan kelemahannya ialah tinggi lemak dan kalori. Bagian dagingnya hanya sedikit karena yang digunakan ialah sayap ayam. Dan terakhir, tidak praktis jika dimakan karena banyak tulang yang perlu dibuang. Selanjutnya, dihidangkan pada acara apa dan kepada siapa. Biasanya chicken wings ini dapat disajikan dalam pesta, piknik, barbecue, atau lagi nonton film. Biasanya juga dinikmati oleh anak-anak, pecinta makanan ringan dan makanan cepat saji. Selanjutnya ada Kita membahas minum. ya udah, lu kamu ya. Cut ya nanti. Selanjutnya kita akan membahas minuman dari Amerika. Ada yang pertama itu ada mojito. Jadi mojito itu berasal dari mojo yang bermakna nama Spanyol untuk saus boba yang terbuat dari jeruk. Kemudian mojito sendiri diartikan mojo kecil. Nama mojito diperkenalkan para budak Afrika yang bekerja untuk tebu Kuba. Lalu minuman ini akhirnya menjadi minuman koktail tradisional di Kuba dan selalu menjadi minuman khas yang sangat ampuh dalam mengatasi udara panas yang sangat menyengat di sana. Kemudian alat dan bahan. Bahannya itu yang pertama ada sirup koko pandan 40 ml, yang kedua ada soda atau Sprite 120 ml, yang ketiga ada jeruk nipis setengah buah, yang keempat es batu, dan yang terakhir ada biji selasi. Alat yang digunakan yaitu ada gelas, alat peras jeruk nipis, dan gelas takar. Kelebihan dan kelemahan dari mojito. Kelebihan yang pertama itu mojito minuman yang menyegarkan. Kombinasi sirup dan jeruk nipis membuat minuman mojito ini cocok untuk disajikan di cuaca panas. Dan yang kedua, manfaat untuk kesehatan. Dapat meredakan radang tenggorokan dan meningkatkan stamina. Lalu yang terakhir, visual yang menarik. Penyajian yang estetis menarik perhatian konsumen. Kemudian kelemahan dari minuman mojito. Yang pertama, musiman. Permintaan bisa menurun di musim hujan. Yang kedua, persaingan ketat. Banyak varian minuman segar lain di pasar. Lalu yang ketiga, biaya produksi. Terkadang biaya bahan baku bisa tinggi. Nah, dihidangkan pada acara apa saja dan kepada siapa minuman mojito. Minuman mojito ini umumnya dihadirkan dalam berbagai acara
disajikan di acara seperti acara sosial, relaksasi di rumah, dan acara musim panas. Nah, selanjutnya minuman yang berasal dari Amerika itu adalah hot chocolate. Hot chocolate atau coklat panas itu merupakan minuman panas atau hangat yang berasal dari Amerika. Nah, hot chocolate ini itu merupakan minuman yang terbuat dari bubuk kakao, yaitu merupakan sebuah pohon di mana produksi sebuah coklat yang mana nanti bijinya itu harus dikeringkan dan difermentasi dan diolah sehingga dapat menghasilkan bubuk coklat. Nah, pohon kakao ini itu sering banget dijumpai di daerah tropis Amerika dan dipercaya bahwa pengolahan hot chocolate ini itu sudah ditemukan oleh suku Maya, yaitu merupakan suku dari Amerika sekitar 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang sejarah singkat dari hot chocolate, kita akan membahas tentang alat dan bahan apa sih yang dibutuhkan untuk membuat hot chocolate. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu sederhana dan sepertinya kita semuanya punya. Yang pertama itu adalah air, susu yang tentunya ada bubuk coklat, serta ada marshmallow itu sebagai bahan opsional. Dan untuk alatnya yaitu adalah cangkir, sendok, dan penyeduh untuk susu atau air hangat. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari hot chocolate. Nah, kelemahannya dari hot chocolate itu adalah dia itu kurang di bagian inovasinya. Seperti kita tahu hot chocolate biasanya adalah basic, tidak bisa diinovasikan dengan rasa-rasa yang berbeda karena bahan utamanya itu adalah dari bubuk kakao atau bubuk coklat. Dan kelebihannya itu sangat mudah dibuat karena juga alat dan bahannya itu mudah ditemukan. Selain juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya. Selanjutnya, nah, dihidangkan untuk acara apa sih hot chocolate ini? Seperti kita ketahui bahwa benua Amerika itu merupakan benua yang sering juga mengalami memang bermusim dingin atau sering turun salju, sehingga hot chocolate itu identik dengan saat perayaan Natal di mana seluruh benua Amerika itu terselimuti oleh salju, sehingga untuk mendinginkan badan masyarakat Amerika itu meminum hot chocolate sehingga dapat menghangatkan tubuh mereka. Lalu yang terakhir ada smoothies. Smoothies berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Nah, ketika minuman ini mulai dijual di toko-toko kesehatan dan makanan alami, smoothies menjadi populer pada tahun 1922 oleh Stephen Poplawski. Pada awalnya, smoothies terdiri dari buah-buahan dan sayuran yang dicampur dengan susu atau yogurt. Namun, smoothies mulai dikenal secara luas pada tahun 1960 dan 1970-an seiring dengan tren kesehatan dan makanan alami yang semakin berkembang. Kini, smoothies telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat di berbagai negara dan berbagai variasi bahan dan rasa. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat pertama yang kita perlukan adalah blender atau food processor. Yang kedua adalah gelas saji, lalu sendok takar, pisau untuk memotong buah. Terus kita punya bahan-bahan yang kita pengenin. Yang pertama buah-buahan atau sayuran. Buah-buahan atau sayuran ini mengkondisikan sesuai apa yang kita mau. Terus yang kedua ada susu atau alternatif susu seperti susu almond, susu kedelai, susu sapi, dan lain-lain. Yogurt opsional, kalau nggak bisa pakai susu bisa pakai yogurt, kalau nggak bisa pakai yogurt bisa pakai susu. Terus ada es batu biar dingin. Lalu ada madu atau pemanis alami, bisa pakai gula juga. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kandungan gula yang tinggi. Smoothies memiliki banyak kandungan gula seperti yang kita tahu tadi di bahan-bahan utamanya kita menyediakan yogurt, susu, dan madu. Kalau tiga-tiganya dicampur, ini kadar gulanya akan tinggi. Terus ada kandungan kalori. Beberapa smoothies dapat menjadi tinggi kalau menggunakan bahan seperti yogurt berlemak, susu full cream, atau terlalu banyak tambahan seperti kacang-kacangan atau pemanis. Dan yang terakhir adalah kurang serat utuh. Blender bisa memecah serat alami dalam buah dan sayuran, membuat penyerapan gula lebih cepat daripada mengkonsumsi buah utuh. Lalu selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, sumber nutrisi tinggi. Smoothies kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan jika menggunakan buah-buahan segar dan sayuran. Yang selanjutnya adalah mudah dikonsumsi.
mudah dicerna dan menjadi pilihan praktis untuk sarapan atau snack sehat. Yang ketiga adalah variasi dan beragam, mudah diubah sesuai selera atau kebutuhan nutrisi seperti penambahan protein atau superfood. Dan yang terakhir adalah hidrasi, bisa membantu untuk meningkatkan asupan cairan jika menggunakan air atau bahan dasar cair. Dan yang terakhir adalah dihidangkan untuk siapa dan dalam acara apa. Biasanya smoothies ini dihidangkan dalam acara kesehatan seperti olahraga, misalnya maraton dan kelas yoga. Dan selanjutnya biasa dihidangkan waktu sarapan atau pesta ulang tahun bertema makanan sehat, perayaan khusus dengan konsep makanan alami, dan menu kantin sehat di sekolah atau tempat kerja. Dan kepada siapa? Biasanya kepada orang-orang yang menjalani gaya hidup sehat, atlet atau olahraga, atau orang yang aktif berolahraga, anak-anak sebagai alternatif camilan sehat, penderita kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan asupan nutrisi yang mudah dicerna, dan para tamu dalam acara keluarga atau perayaan yang mengedepankan menu makanan sehat. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai makanan dan minuman apa saja yang kita pilih untuk praktek PKWO minggu depan. Nah, untuk makanannya sendiri, setelah kita berdiskusi dari 3 makanan yang sebelumnya kita pilih untuk makanan Amerika, dan kita telah menentukan satu makanan yang dirasa makanan ini dapat mudah dibuat dan juga memiliki rasa yang cocok untuk segala kalangan, yakni spicy chicken. Nah, mengapa kita memilih makanan spicy chicken ini? Karena tentu sangat disukai oleh anak muda saat ini. Bukan hanya anak muda saat ini, juga berbagai kalangan dapat merasakan nikmatnya spicy chicken ini. Yang kedua, mudah dibuat karena membutuhkan bahan yang mudah ditemukan dan tidak memerlukan teknik pembuatan yang rumit. Karena kita mengetahui bersama bahwa dalam pembuatan wing chicken hot spicy ini tidak memerlukan teknik pemasakan yang begitu rumit dan dapat kita aplikasikan nantinya pada saat praktek dengan mudah, tentunya dengan jangkauan untuk bahan yang digunakan dan juga waktu yang telah ditetapkan agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu solusi penyajian yang efektif bagi penilaian karena dapat dikonsumsi per potongan sayap ayam. Dan yang terakhir, waktu memasak yang relatif cepat. Nah, selanjutnya pilihan minuman dari ketiga minuman Amerika yang telah kita diskusikan, kita setuju untuk memilih mojito sebagai minuman yang akan disajikan dalam penilaian. Nah, pertimbangan-pertimbangannya itu kenapa kita memilih minuman mojito? Yang pertama itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Nadira tadi, bahwa bahan dan alatnya itu mudah ditemukan di sekitar kita. Terus juga harganya terjangkau. Selain itu juga cita rasa mojito yang segar seperti yang dijelaskan tadi sangat cocok bagi lingkungan sekarang, dimana seperti kita ketahui bahwa cuacanya sering panas, sehingga dengan mengonsumsi mojito dapat membuat lebih segar. Selain itu juga mojito ini merupakan satu minuman yang tidak asing bagi kalangan anak muda dan juga orang dewasa, sehingga tidak menimbulkan suatu pertanyaan atau kekhawatiran untuk mengonsumsi mojito ini. Baik, itu tadi presentasi kita mengenai makanan dan minuman dari benua Amerika. Kita telah mempresentasikan 3 makanan dan juga 3 minuman yang telah kita diskusikan, dan telah kita berdiskusi bersama untuk memilih satu makanan, yakni hot spicy chicken, dan yang kedua yaitu mojito. Dan tibalah kita pada saat akhir presentasi ini. Jika teman-teman yang menonton video ini ada pertanyaan, bisa menghubungi kami dan bisa langsung saja catat pertanyaannya apa, nanti kita akan langsung jawab. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.